Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video kali ini ya, saya akan membahas bagaimana sih hubungan antara kualitas sholat ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada hubungan yang signifikan antara sholat yang merupakan ibadah wajib kita sebagai umat muslim dengan kualitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya hal ini akan saya sampaikan sesuai dengan sudut pandang Neuro Linguistic Programming atau NLP ya. Oke, setelah yang satu ini ya. Oh ya, sebelum saya bahas, harus saya sampaikan terlebih dahulu bahwasannya apa yang akan saya bicarakan ini ya dari segi NLP ya tentunya. Kemudian mungkin teman-teman yang di luar agama Islam boleh punya pendapat sendiri-sendiri ya sesuai dengan keyakinannya. Akan tetapi saya pribadi karena sebagai seorang muslim, maka saya memiliki pendapat bahwasanya sholat atau ibadah wajib 5 waktu itu sangat memiliki pengaruh yang sangat signifikan ya, memiliki pengaruh yang sangat bagus sekali untuk kualitas kehidupan kita, seperti itu. Nah, kenapa? Nah, ini yang akan saya sampaikan dari segi NLP-nya ya. Sebenarnya begini, NLP itu netral ya, bisa Anda gunakan untuk kajian apapun, termasuk kajian spiritual dan juga agama. Sholat itu salah satu bentuk gerakan-gerakan ya yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Semua itu kalau menurut NLP disebut intervensi fisik ya. Intervensi fisik itu artinya adalah kita melakukan gerakan secara fisik namun berpengaruh secara mental. Seperti itu. Nah, makanya kalau di dalam NLP Anda diajarkan state ya. State itu adalah bagaimana cara kita mengontrol emosi atau mengendalikan emosi dengan cara yang cepat. Nah, salah satu cara agar kita bisa mengendalikan emosi atau perasaan dengan cepat adalah melalui intervensi fisik ya, atau melakukan gerakan-gerakan fisik yang dimana dari gerakan fisik tersebut akan berimbas secara langsung kepada mental kita. Contohnya seperti ini. Coba Anda berjalan dengan sangat cepat. Kemudian coba lagi Anda berjalan dengan sangat lambat. Kira-kira perasaan yang Anda rasakan seperti apa? Apakah sama antara berjalan dengan cepat dengan berjalan secara lambat? Pasti akan berbeda. Kenapa? Karena intervensi fisik tadi itu, ya, gerakan fisik itu mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi suasana hati kita. Contoh lagi, kalau Anda berdiri tegak, ya, Anda membusungkan dada, kemudian Anda menengok ke atas, tersenyum ya. Kemudian di saat itu apakah bisa merasakan suatu sensasi perasaan sedih, perasaan kecewa dan sebagainya? Mungkin bisa, tapi agak sulit. Kenapa? Karena secara fisik ya kondisi tubuh Anda itu disetting untuk bahagia. Contoh seperti ini. Nah, sambil mendongak ke atas, tersenyum lebar dan membusungkan dada, itu kondisi fisik ya. Seperti orang siap, seperti orang yang bahagia, sehingga hal tersebut mempengaruhi suasana emosi kita. Nah, ini namanya intervensi fisik. Apa kaitannya dengan sholat? Maka sholat itu adalah suatu bentuk intervensi fisik, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, seperti ini. Di samping intervensi fisik, ada sebuah simbol dan filosofi di dalam sholat itu sendiri ya. Setiap gerakan mengandung filosofi, mengandung maknanya sendiri, yang dimana hal itu akan sangat berpengaruh kepada mental kita, seperti itu. Kemudian contoh lagi misalkan ruku ya. Ruku itu menurut saya adalah suatu bentuk penghambaan atau penghormatan kita sebagai manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat kita tunduk, sebetulnya kita itu secara langsung ataupun tidak ya, kita memiliki rasa hormat yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Meskipun katakanlah belum bisa khusyuk ya, tetapi kalau hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, rukuknya
dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan berefek pada hati untuk menghormati Sang Pencipta, untuk mensucikan, mengagungkan, dan mengistimewakan Sang Pencipta, seperti itu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan sujud, ya. Setelah ruku, i'tidal, dan sujud, ya. Sujud itu sama juga, ya, seperti ruku, di mana kita menghambakan diri. Itu mengandung makna filosofi yang amat dalam, memiliki suatu simbol-simbol yang penuh arti bahwasanya kita sebagai hamba harus tunduk, patuh, pasrah total kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kalau sujud ini benar-benar dilakukan, ya, dengan sepenuh hati, ya, meskipun belum khusyuk, ya, tapi harus sepenuh hati, maka nanti efeknya langsung terasa di dalam state kita, di dalam emosi kita. Apa state yang paling bisa kita rasakan dari efeknya ruku, dari efeknya sujud itu, yaitu efek ketenangan batin, efek ketenangan pikiran, dan tubuh juga lebih rileks, lebih nyantai, ya. Menjadi orang itu lebih sabar, itu dampaknya. Kemudian menjadi orang yang lebih mawas diri, lebih bisa mengontrol emosi. Nah, istilahnya di dalam Al-Quran itu disebut bertakwa. Karena sholat itu sendiri sebetulnya adalah suatu upaya agar menjadikan seseorang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Makanya ada dalil yang berbunyi, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kalau orang itu betul-betul sholat, ya, yang sangat berkualitas, sehingga dia bisa mencegah dirinya, ya, sholatnya itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji atau mungkar, maka dia disebut orang yang bertakwa. Nah, salah satu ciri khas orang bertakwa itu bisa mengontrol emosinya, bisa mengendalikan state-nya, ya. Nah, makanya imbas orang-orang yang melaksanakan sholat dengan benar, dengan baik, bahkan dengan khusyuk, ya, itu memiliki ketenangan hati yang luar biasa, memiliki kemampuan mengontrol emosi, memiliki kemampuan mawas diri yang luar biasa, sehingga dia sadar dia tidak mau melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang negatif, ya. Apalagi perbuatan, berpikir saja dia nggak mau, gitu. Dia berpikir negatif, berpikir hal-hal yang buruk dan lain sebagainya, itu dia menjauhinya. Apalagi berupa perbuatan yang tercela, negatif, sama sekali tidak mau. Nah, itulah manfaat dari sholat yang berkualitas, ya, yaitu menimbulkan rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, rasa takwa ini itu sangat berdampak luar biasa pada kehidupan. Sehingga semakin bagus dan berkualitas sholatnya, maka semakin bagus pula kualitas kehidupan yang ia jalani tersebut. Nah, bagaimana bisa? Ya, maka hal ini harus saya sampaikan bahwasanya life and body one system. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan asumsi ini, ya, karena saya juga berkali-kali menyampaikan di beberapa video saya, life, mind, body, and world system. Kehidupan, pikiran, dan tubuh kita itu satu sistem yang saling terkait, saling mempengaruhi, nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal adalah intervensi fisik, ya. Intervensi fisik tersebut mempengaruhi mental kita, ya. Mental ini secara bersamaan juga mempengaruhi ini state, ya, atau mempengaruhi emosional kita. Nah, inilah yang nantinya langsung berpengaruh kepada kehidupan yang kita jalani seperti apa. Maka semakin bagus kualitas emosi kita, ya, emosi yang positif, emosi yang memberdayakan, yang merupakan dampak dari sholat berkualitas tersebut, sehingga nantinya akan berpengaruh langsung kepada kehidupan yang kita jalani. Seperti itu, ya. Saya menyampaikan ini harus jujur pula sih, bahwasanya saya belum 100% orang yang bagus sholatnya, berkualitas, tidak, apalagi sangat khusyuk, sama sekali belum. Tetapi saya belajar mengarah ke sana agar menjadi orang yang semakin berkualitas dari segi ibadah, terutama sholat, seperti itu. Ya, paling enggak kita punya niat ke sana, ya, punya tujuan secara spiritual, ya, tidak hanya tujuan kaya, finansial, cukup, makmur, tidak hanya itu, tapi secara spiritualitas, atau secara kualitas mental kita, kualitas pribadi secara spirit, secara kerohanian, itu harus memiliki target pula, memiliki goal, memiliki impian yang besar, ya, yakni menjadi orang yang bertakwa, seperti itu. Nah, kesimpulannya apa sih? Bertakwa itu sesungguhnya adalah kualitas spiritual yang luar biasa, ya,
yang bisa mencapai para nabi, para rasul, para ulama yang hebat, kemudian aulia ya, atau para kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang sangat bertakwa luar biasa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, hal ini bisa kita capai kalau kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, dengan totalitas, dengan penyerahan diri ya sepenuhnya. Meskipun kita belum bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, 100% khusyuk, kita mungkin sangat kesulitan ya, kecuali para nabi, para wali ya, para sahabat itu bisa. Kita manusia biasa mungkin 10% bisa khusyuk itu luar biasa banget ya, sudah sangat hebat. Namun kalaupun kita belum bisa, maka setidaknya kita di saat melakukan sholat itu harus sepenuh hati dengan niat yang benar-benar kuat. Makanya niat itu dalam sholat harus betul-betul diucapkan di mulut. Kalaupun nggak diucapkan di mulut nggak masalah. Yang penting ada kehendak dalam hati yang begitu kuat untuk melaksanakan sholat. Dan ini dilakukan sebelum takbiratul ihram ya. Makanya dalam kitab-kitab fikih, kalau kita lupa nggak niat dalam sholat atau nggak punya kehendak melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah, batal, maka harus mengulang lagi dari awal, seperti itu. Nah, niat ini efeknya sangat luar biasa kepada kesungguhan hati kita. Semakin kuat niat yang kita ucapkan atau niat yang kita rasakan dalam hati kita, maka semakin bagus sholat yang kita jalankan, atau semakin berkualitas sholat yang kita laksanakan tersebut. Kemudian dari kualitas sholat ini akan berdampak pada kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, keislaman kita, di mana dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya siapapun yang bertakwa, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia menjadikan jalan keluar bagi setiap masalah orang tersebut, ya, dan memberikan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, dia mendapatkan kemakmuran rezeki, kemakmuran ekonomi, ya, pertumbuhan finansial yang cukup bagus, sehingga orang-orang yang bagus dalam sholatnya, berkualitas, itu nggak mungkin orangnya kiri, nggak mungkin orangnya miskin, nggak mungkin orangnya itu melarat, ya, minimal cukup. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Jadi nggak mungkin orang itu melarat, nggak mungkin orang itu miskin, ya, pasti memiliki mental yang kaya, memiliki perasaan yang kaya. Efek dari takwanya itu, ya, orang-orang bertakwa itu, ya, dia mampu menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupannya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang membukakan jalan kemudahan bagi orang tersebut, yang merupakan efek dari sholat yang berkualitas itu. Jadi di sini, ya, pengaruhnya itu sangat signifikan banget, sangat terbukti banget bahwasanya semakin bagus sholat yang kita lakukan atau semakin sepenuh hati sholat yang kita lakukan, itu sangat berefek pada state kita, perasaan kita, ya. Kita lebih mudah mengendalikan emosi, lebih mudah bersabar, lebih mudah bertakwa, lebih mudah bertawakal kepada Allah, bahkan bisa meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas spiritual kita, dan ini sangat berdampak langsung kepada kehidupan yang kita jalani. Nah, seperti itu. Oke. Jadi intinya apa? Life and body one system, ya. Kehidupan, pikiran, tubuh itu satu sistem yang sangat terkait. Dan sholat adalah salah satu cara yang sangat bagus untuk mengintervensi fisik yang berdampak langsung pada mental kita, pada state kita, apabila hal itu dilakukan dengan sepenuh hati, bahkan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, maka hasilnya pada kehidupan juga sangat luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat itu dari saya. Teman-teman, kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan Anda boleh share sekarang juga. Oke, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.